Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, sumber pengharapan yang melimpah. Banyak orang hari ini mencari harapan di berbagai tempat, mencari di dalam uang, hubungan, kesuksesan, bahkan motivasi diri. Tapi seringkali semua itu mengecewakan. Di dalam Roma 15 ayat 13, Rasul Paulus menegaskan bahwa Allah sendirilah sumber sejati dari pengharapan, dan pengharapan darinya tidak sekedar cukup, tetapi berlimpah-limpah. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Banyak di antaranya berasal dari latar belakang yang berbeda, Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam pasal 15, Paulus membicarakan tentang kesatuan dan pengharapan dalam Kristus, serta janji bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ayat 13 adalah doa penutup. Dalam bagian tersebut, sebuah berkat yang menyatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan, bahwa sukacita, damai, dan pengharapan yang sejati datang dari relasi dengan Allah melalui Roh Kudus. Beberapa hal penting dalam bagian firman Tuhan ini ialah, pertama, Allah adalah sumber pengharapan, bukan keadaan, bukan orang lain, bukan kemampuan diri sendiri. Hanya Allah yang dapat memberi pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan datang bersama sukacita dan damai sejahtera. Saat kita percaya kepada Tuhan, Dia memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena keadaan kita sempurna, tetapi karena kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Pengharapan itu berlimpah melalui Roh Kudus, bukan pengharapan yang sedikit atau rapuh, tetapi pengharapan yang berlimpah-limpah, yang terus mengalir dari karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudaraku, bayangkan sebuah sumur yang dalam dan tidak pernah kering. Meskipun cuaca di sekitarnya kering dan panas, sumur itu terus memancarkan air segar. Begitulah hidup seseorang yang memiliki pengharapan dari Tuhan. Selalu ada aliran sukacita, damai, dan kekuatan, bahkan di tengah musim yang sulit sekalipun. Apakah sumber pengharapan saudara saat ini? Apakah saudara bersandar pada hal-hal yang bisa berubah dan mengecewakan? Hari ini undanglah Roh Kudus memenuhi hati saudara dengan sukacita damai yang berasal daripada Tuhan. Biarkan pengharapanmu diperbaharui oleh Dia yang tak pernah berubah. Dia yang mengasihi kita, Dia yang memegang hidup kita, dan Dia yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapanku. Aku sering mencari harapan di tempat yang salah, dan itu membuatku kecewa. Hari ini aku kembali kepadamu. Penuhi aku dengan sukacita dan damai-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hatiku, sehingga aku dipenuhi dengan pengharapan yang hidup dan berlimpah. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.